Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ahibbati fillah, yang pertama selalu kita awali acara kita dengan mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan nikmatnya kita diberikan kesehatan, kemudian diberikan umur yang panjang, diberikan waktu yang bermanfaat, khususnya pada pagi hari ini yang kita sama-sama belajar bagaimana menjadi orang tua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun anak-anak yang di samping kita itu adalah amanah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah kita belajar banyak hal, baik dari segi adab, dari segi bermuamalah, terlebih lagi dalam segi ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kesempatan membahas tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini. Apakah ada pengaruhnya antara pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak? Pola asuh orang tua ini sangat diabaikan di zaman sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak orang tua di zaman sekarang yang sibuk bekerja. Ditambah lagi sekarang tidak boleh menggunakan hukuman fisik. Ya, mungkin Bu Hanpian ada yang terlambat mengaji dipukul sabuk, pakai sabuk malah. Enggak mau ngaji dipukul sama bapaknya. Di zaman sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Ya sudah, mau ngaji silahkan, nggak mau ngaji ya silahkan. Itu orang tua di zaman sekarang. Padahal itu pola asuh yang salah. Maka lahirlah anak-anak yang tidak mandiri, sampai besar masih manja sama orang tuanya. Apalagi ketika di pondok, wah kabur, diantar bapaknya lagi ke pondok, kabur lagi. Karena belum ada jiwa mandiri, nyuci belum bisa, ya, berbaur dengan kawan belum bisa. Itu akibat dari pola asuh yang salah. Maka sejak dini, ya, mumpung anak pian ini dikasih tahu nurut, nah itu dibikin dari sekarang, dibentuk. Nanti kalau sudah SD, wah mereka berani melawan. Apalagi sampai kelas SMP sudah berani banget mereka melawan orang tua. Banyak orang tua di zaman sekarang yang tidak ingin anaknya terlihat gagal. Sekarang orang tua berlomba-lomba anaknya itu biar berprestasi. Tapi kadang niatnya salah. Mereka memaksa anaknya untuk juara agar dirinya bangga kepada teman-temannya bahwasannya anaknya lebih pintar.
Sehingga seorang tua selalu mengerjakan pekerjaan anaknya. Pian masih ingat kah Bu, Pak, zaman Covid, siapa yang mengerjakan PR anak? Mamanya. Makanya nilainya bagus. Covid sudah pulang, rapotnya tiba-tiba anjlok, berbeda. Ternyata ketika ditanya, ya ibunya yang mengerjakan, kakaknya yang mengerjakan. Itu karena anaknya pengen juara ranking. Kenapa di zaman sekarang terkenal dengan generasi strawberry? Strawberry itu kan lembek Pak ya, dipencet pecah. Nah itulah anak zaman sekarang, disentuh nangisnya luar biasa. Karena anak-anak di zaman sekarang yang berada di generasi alpha ini sekarang bukan lagi Gen Z ya, generasi alpha, sangat mudah menyerah dan putus asa. Di antara faktor yang menyebabkan hal ini adalah karena orang tua terlalu memanjakan anak-anak mereka. Khususnya di usia-usia dini, 3 sampai 6 tahun. Sehingga yang seharusnya mereka sudah berada di fase bisa bersosial dengan teman seusianya, anak masih belum bisa berbaur, masih menyendiri, kada dikawani lawan-kawannya, menangis ke rumah. Itu sudah bagian dari mentalnya lemah, kemandiriannya belum maksimal atau belum sempurna, dan berbicaranya pun terkadang masih belum jelas karena pasif dia, mulutnya itu jarang berbicara. Maka ketika dia bertemu dengan kawan-kawan seusianya, kadang dia asal ngomong aja nyambung, walaupun kadang bahasanya kurang jelas tapi nyambung. Berbeda dengan orang tua. Jadi karena sosialnya kurang terbangun antar kawannya, sehingga berakibat pada bicaranya kurang jelas. Nah, kemudian kita masuk ke inti pembahasan kita pada hari ini. Pembahasan yang pertama tentang pola asuh dulu. Nanti habis pola asuh kita masuk ke kemandirian anak. Kita mulai dari orang tuanya dulu. Ada beberapa jenis pola asuh orang tua, dan ini sebenarnya sudah ada di zaman-zaman dulu. Hanya saja pembagian ini update terus dari zaman ke zaman karena banyaknya penelitian. Apa yang pertama? Pola asuh otoratif, atau yang dikenal dengan pola asuh demokratis. Ini ulun buka di jurnal-jurnal itu, hampir rata-rata membahas pola asuh demokratis di zaman sekarang. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah orang tua memberikan kehangatan, perhatian dan dukungan kepada si anak. Mereka juga menetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Mereka memberikan target, tetap memberikan target, serta memberikan penjelasan yang logis mengenai aturan-aturan tersebut. Nah, orang tua yang demokratis mendorong anak untuk mandiri dan bertanggung jawab, memberikan respon yang hangat, memberikan respon yang positif, tentunya tetap memiliki target. Nah, pian misalkan lulus PAUD bisa berhitung 1 sampai 10 target. Tapi apakah tercapai? Itu nanti perihal di akhir. Intinya kita punya target dulu. Sama kayak kita dalam belajar dulu. Ketika mau ujian nasional, apa targetnya? Hafalkan perkalian, hafalkan pembagian, hafalkan aljabar, hafalkan rumus bangunan dan sebagainya. Itu target. Adapun lulus atau tidak lulusnya itu masalah belakangan. Jadi target itu harus ada di awal. Misalkan di tahun kita memiliki targetnya membaca Iqra sampai selesai. Target itu harus tercapai di awal. Komitmen, konsisten, target. Dan ada pun tercapai atau enggaknya, habis atau enggaknya Iqra itu
urusan belakangan nanti. Nah, juga orang tua memberikan respon yang hangat. Selalu kita perhatian ke anak kita ya. Jangan hanya memberikan target, tapi nggak memberikan feedback, pujian, apresiasi. Nah itu. Apa kelebihannya pakai pola asuh yang demokratis? Kelebihannya adalah anak cenderung memiliki harga diri yang tinggi, merasa dihargai. Kemudian anak lebih mandiri, ya, anak lebih mandiri. Kemudian bertanggung jawab dan memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Kenapa? Karena kadangkala ada ketegasan, kadangkala ada kehangatan yang seimbang. Itu namanya pola asuh demokratis. Nah, apa kekurangannya, Pak? Ini khususnya Bapak Ibu ya. Kekurangannya adalah butuh kesabaran yang ekstra dan konsisten dari orang tua. Sekali lagi, ini bukan untuk guru, untuk orang tua. Jadi orang tua kadang harus sabar. Ya, memang nggak bisa anak itu sekali dikasih tahu langsung nurut, apalagi anak seusia PAUD. Perlu berkali-kali. Makanya sampai ada istilahnya apa? Ya, pola asuh Nikita Willy, Pak. Yang kalau anak salah itu nggak apa-apa. Ya. Gelas pecah nggak apa-apa, nanti beli lagi. Kalau emaknya zaman sekarang kan kadang beda-beda, Pak. Ya, langsung marah. Tuh kan pecah kan? Pecah lagi kan? Baru kemarin pecahan piring. Nah, akhirnya anak langsung trauma. Ya, itu yang anak rasakan waktu itu. Ketika anak memecahkan pot bunga, padahal orang tua anak tidak ada di rumah. Ketika anak memecahkan pot bunga, anak langsung keluar dari rumah menangis, teriak nangis. Padahal nggak dimarahin, tapi karena didikannya keras, barang rusak dimarahin. Ya. Ketika nggak sengaja memecahkan pot bunga, langsung keluar nangis teriak. Karena trauma tadi. Nah, makanya kita di sini harus seimbang. Kapan kita marah, kapan kita memberikan kehangatan. Nah, ini cocok, Pak, kalau kita pakai di zaman sekarang. Bahkan ada penelitian 85% demokratis inilah yang cocok membuat anak berprestasi, anak bisa mandiri. Ini yang paling bagus. Kemudian ada pola asuh yang otoriter. Sesuai gambar, Pak. Bapak ibunya menuntut ke anak. Otoriter itu apa? Satu arah dari orang tua memerintahkan kepada anak. Apa ciri-cirinya? Orang tua sangat menekankan pada kepatuhan dan keteraturan. Mereka memiliki kendali yang tinggi atas anak dan jarang memberikan kesempatan bagi anak untuk berpendapat. Jadi, seperti yang ulun katakan, ini sifatnya satu arah. Kamu harus selesai Iqra. Pokoknya nggak mau tahu. Nggak selesai Iqra, nggak boleh SD, nggak boleh main. Akhirnya anak itu semakin tidak mau berkembang, tidak mau belajar lagi. Belajar pun sudah dibaca tapi nggak masuk ke otak. Kenapa? Sudah takut. Rasa takut itu menghalangi anak menghafal atau memahami pelajaran. Apa kelebihannya? Anak cenderung patuh dan teratur. Wah, disuruh orang tuanya belajar. Nggak ada pembangkangan, tidak ada penolakan, nurut. Ya, itu kelebihannya satu. Kekurangannya banyak. Yang pertama, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Yang kedua, kurang kreatif.
nggak punya pemikiran yang bagus, inovatif tuh nggak ada. Dan kesulitan dalam mengambil keputusan sendiri. Karena apa? Karena tergantung orang tuanya mengatakan A, mengatakan B. Karena selama dia dididik sama orang tuanya tidak bisa memberikan keputusan, mengandalkan orang tua. Nauzubillah, ketika orang tuanya sudah tiada, anaknya bingung. Akhirnya dia mengubah pola hidupnya lagi menjadi kemandirian yang tunggal. Itu berat. Yang mengakibatkan anak menjadi stres. Ya, nah ini banyak kasusnya Pak. Bahkan anak punya murid satu, pintar memang, hafalannya paling banyak, berprestasi di kelas, umumnya bagus. Tapi satu, dia cerita, Ustaz, anak ini capek. Loh, capek apa? Capek dimarahin bapak. Dimarahin kenapa? Jadi dari kelas 1 SD sampai SMP itu dituntut harus ranking 1. Bukan 3 besar Pak, harus ranking 1. Kalau tidak ranking 1 dipukul. Dan itu tetap pernah kejadian. Suatu ketika dia tidak menjadi ranking 1, dipukul Pak. Tapi apakah anaknya mengadu ke orang tuanya? Tidak. Terima dia. Karena memang dia merasa bersalah. Tapi suatu ketika dia cerita ke anak, mengatakan, saya capek sebenarnya. Apa anak bilang? Antum hebat. Selama 8 tahun, 9 tahun, antum tahan dengan tuntutan yang besar dan ancaman pukulan itu. Apalagi di zaman sekarang. Itu kalau ketahuan polisi mungkin sudah ditangkap. Bahaya zaman sekarang kan. Pemukulan itu nggak boleh pada anak. Dan itu masih ada zaman sekarang. Memang anaknya menjadi pintar, tapi apakah kesehatannya itu terjamin, mentalnya terjamin? Seperti itu. Maka ini tolong dihindari. Nah, ini pola asuh yang ada di zaman dulu, gitu. Ini pola asuh di zaman dulu yang tidak relevan, yang tidak pas di zaman sekarang. Ya, karena kalau di zaman sekarang dimarahin sedikit aja, mereka sudah ngambeknya berhari-hari. Kemudian pola asuh permisif, ya, pola asuh permisif ini ciri-cirinya orang tua yang sangat memanjakan anak dan jarang memberikan batasan. Jadi ini orang tua yang lebih memanjakan anak, perhatiannya berlebihan, dan di rumahnya tidak memiliki target. Pian mau baca Quran kah kada kah silahkan. Pian mau hafal Al-Quran kah kada kah silahkan. Pian mau sekolah kah kada kah silahkan. Dan ini banyak kejadiannya Pak. Bahkan ada yang sampai SMA itu anaknya nggak sekolah. SD terakhir sekolah, putus sekolahnya, itu pun nggak lulus. Sampai SMA di rumah aja, main HP aja. Kenapa? Orang tuanya punya duit. Udah pian di rumah aja, udah nggak usah sekolah, nggak usah kerja, di rumah aja. Bukan bantu orang tua di rumah, main HP berhari-hari. Nah ini pola asuh yang salah. Apa kelebihannya? Anak cenderung memiliki harga diri yang tinggi dan kreatif. Ya, merasa dilayani terus, merasa apa aja bisa dibeli, apa yang dia mau ada gitu. Berkuasa di rumah. Kekurangannya adalah anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang egois, ya, kurang bertanggung jawab dan kesulitan dalam mengikuti aturan. Nah, ketika masuk sekolah lagi itu berat karena terbiasa melanggar aturan. Nah, ini sesuai gambar itu orang tua menjadi bawahan anak.
Ya, apa-apa disuruh anak, beli ini langsung, beli ini langsung. Nah, ketika orang tua minta, nah, pian sekolah di sini ya, pasti dia menolak. Dan ketika dia menolak, kita nggak bisa lagi memaksa. Yang terakhir, pola asuh abai. Nah, pola asuh abai ini orang tuanya sama sekali tidak peduli, baik dalam segi fisik, emosi, ya, mereka nggak peduli. Mau sekolah nggak sekolah itu lebih parah lagi, ya. Bahkan dari pagi pulang maghrib, ya, berangkat sekolah jam 7, pulang maghrib, itu orang tuanya nggak nanya dari mana nak, nggak ada nanya seperti itu. Mau pulang mau enggak ya silahkan. Nah, maka inilah yang menjadikan, mohon maaf, anak-anak pang itu, anak-anak jalanan. Kenapa seperti itu? Dia mau pulang atau enggak, orang tuanya nggak bakal mencari. Jadi mereka pindah sini, pindah sana, karena orang tuanya ada tapi abai. Apa kelebihannya? Tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihannya ini. Kemudian kekurangannya apa? Anak dapat mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, memiliki harga diri yang rendah, dan cenderung mengalami masalah perilaku atau sikap. Karena tidak ada pembangunan adab sejak dini, tidak ada perhatian dari orang tua sejak dini, sehingga tumbuhnya menjadi orang yang ambur atau kacau balau gitu. Tidak terarah hidupnya. Nah, sekarang kita beralih di fase-fase kemandirian anak. Nah, ini khususnya untuk para ibu ya. Ini dicatat, kalau anak pian belum sampai tahap ini berarti ada masalah atau ketinggalan. Nah, pada usia bayi, ya, dalam segi kemandirian fisik, anak udah bisa meraih mainan, mencoba meraih mainan, merangkak, duduk, ya. Nah, kadang-kala kan anak mau duduk, ibunya nggak sabar, diangkat, dudukin, ya. Akhirnya anak mengandalkan bantuan ibu. Biarkan dia berusaha dulu, ya, sampai udah capek, kayaknya dia udah kira-kira udah nggak mau berusaha lagi, baru kita bantu. Kemudian dari segi kemandirian sosial, anak mulai merespon senyuman dan suara orang tua. Ya, kadang ciluk bah senyum, ciluk bah nangis, ya, takut. Nah, itu adalah respon sosial. Kadang dia suka, kadang dia tidak suka. Kemudian yang terakhir, kemandirian emosional, ya, mulai mengenal orang tua dan merasa nyaman berada di dekat mereka. Nah, makanya kalau anak bayi digendong sama orang lain menangis, itu tandanya dia merasa aman kepada orang tuanya, tidak merasa aman pada orang lain. Ketika anak menangis digendong sama orang lain, jangan dipaksa, ambil anak pian. Kenapa? Kalau pian paksa menangis dengan orang lain, itu sama saja membiarkan anak pian akur dengan penculik. Mohon maaf ya, agak kasar penculik. Tapi ketika di bawah orang lain yang nggak dikenal, dia santai. Tapi kalau kita tanamkan keamanan pada usia dini, digendong nangis, kita ambil. Nah, ketika diambil orang lain yang nggak dikenal, dia takut. Nah, makanya banyak anak-anak yang diculik biasa aja, diiming-imingin permen mau, tandanya orang tuanya tidak menanamkan itu. Laptop aja Pak, ada antivirusnya. Kalau nggak ada antivirus, masuk terus virusnya, rusak laptopnya. Nah, kita sebagai orang tua menanamkan keamanan antivirus itu pada anak. Ketika main keluar, ada orang yang nggak dikenal, jangan dekat-dekat. Ya, ini sudah berada di fase-fase yang seperti itu. Ya. Kita bikinkan kenyamanannya.
Kemudian di usia toddler atau 1 sampai 3 tahun, kemandirian fisik itu sudah mulai berjalan. 1 sampai 3 tahun berlari, ya, mencoba makan sendiri. Nah, makan sendiri ini, Bu, ya, pian jangan takut lantainya kotor. Karena pernah ulun mendengar, kenapa anak pian tidak makan sorangan? Ngalih, rigat, rumah tuh rigat. Nah, jangan takut rumah kotor. Biarkan saja anak itu makan sendiri. Bahkan di usia 1 tahun. Kotor itu hal yang biasa. Itu pengalaman juga anak, alhamdulillah. Di usia sebelum 1 tahun itu 8 bulan, 6 bulan itu sudah kita ajarkan, ya 8 bulan ke atas kita ajarkan, ya 9 bulan, 10 bulan. Contohnya kayak buah-buahan, ya mereka ngambil sendiri dulu. Ya kayak bubur ya. Jadi biarkan mereka mandiri dulu. Usia 1 tahun nanti mereka mandiri, dan sampai 1,5 tahun mereka itu kalau mau makan bilang buah. Ketika minta buah disuapin nggak mau, itu anak yang sudah mandiri. Disuapin itu nggak mau, maunya makan sendiri. Nah, itu tandanya anak sudah mulai mandiri. Karena ulun juga punya, ya, saudara dulu di jauh Jawa, bahkan sampai kuliah pun masih disuapin sama ibunya. Sampai nenek kami itu menegur. Tapi lain ibu-ibu yang kita suapin sama suaminya lah. Nah, ini lain lagi kisahnya. Jadi untuk anak itu biarkan saja makan sendiri. Ada kalanya dia mau disuapin, ada kalanya dia mau makan sendiri. Tapi sejak dini diajarkan mereka makan sendiri. Jangan takut kotor. Mubazir, Ustaz, mubazir itu tergantung orang tuanya. Ketika anak makan sendiri, kita di sampingnya, yang jatuh-jatuh kita ambilin. Seperti itu. Nanti kalau sudah mulai nggak mau makan, kita suapin. Seperti itu tahapan anak bisa makan sendiri. Kemudian dari segi sosial, mulai bermain dengan anak lain, ya, mulai bermain, mengikuti perintah sederhana, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, contoh kecilnya sebagai contoh, ya biasanya ulun memerintahkan anak, tolong tutup pintunya. Itu langsung paham. 1,5 tahun langsung dorong pintunya, ya. Jadi di usia 2 tahun sekarang, alhamdulillah, ketika pintu itu kebuka, kita nggak usah lagi nyuruh, langsung ditutup sama anak, ya. Tandanya dia tahu kalau pintu kebuka harus ditutup. Tandanya kemandirian itu sudah mulai terbangun. Pernah juga, tapi ini salah, Bang. Ngambil pisau sendiri, Pak. 1,5 tahun. Ngambil pisau sendiri mau motong semangka. Bayangin. Alhamdulillahnya ulun lihat itu. Ngambil pisau sendiri, ngambil semangka, mau dipotong sendiri. Artinya dia sudah mulai paham caranya. Oh, ini pisau buat motong semangka. Artinya dia mau makan sendiri. Nah, artinya tumbuhkan rasa kemandirian dari segi umur 1 sampai 3 tahun. Kemudian emosional, ya mereka menunjukkan rasa takut, rasa marah, dan senang, itu hal yang biasa. Kemudian yang terakhir, prasekolah. Nah, mungkin ini TKA, TKB ya. Dari segi fisik, ya menggambar, walaupun jelek, Pak, apresiasi aja. Gambarnya batu, dibilang kucing, iya. Ditakuni, mana kucingnya? Di balik batu. Nah, biarkan aja berkreasi. Yang penting, wah pintar pian ini. Mereka senang nanti. Bisa mewarnai, ya walaupun awan tuh warna hijau, lah nggak apa-apa. Matahari warna biru, nggak masalah. Ya, apresiasi.
Kemudian membangun menara dengan balok. Ya, sekarang banyak ya mainan-mainan yang membangun menara, rumah ya. Itu bisa diajarkan dari usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian yang sosial, anak udah mulai bisa berinteraksi dengan teman sebaya, ya, sudah main sama tetangganya, ya, tandanya itu sudah mulai bisa berbaur, mengikuti aturan sederhana juga, minum sendiri, tutup botol, buka tutup botol. Nah, itu diajarkan dari usia 2 tahun sebenarnya. Dan menunjukkan empati. Ketika dia senang, dia bilang suka. Ketika dia takut, dia bilang takut, ya. Ketika dia bilang sakit, bilang sakit. Tandanya dia sudah memiliki sosial yang mandiri. Yang terakhir emosional, yaitu mulai mengontrol emosi dan mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Baik, faktor yang mempengaruhi kemandirian anak usia dini itu ada 2. Ada internal, ada eksternal. Yang pertama internal itu secara fisiologis dan psikologis, ya, dari kejiwaan anak. Apakah sudah siap menerima ilmu-ilmu, perintah dan sebagainya, itu nanti tergantung anak seusianya. Kadang anak kan berbeda-beda. Ada yang faktor eksternal, nah ini faktor luar, di luar jiwa anak. Yang pertama gen dari orang tua, yang kedua pola asuh orang tua. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini. Jadi penelitian ini yang punya Ali dan Asrori ini mengatakan pola asuh orang tua itu mempengaruhi kemandirian anak. Ini penelitian, Pak. Dan ini banyak jurnal-jurnal membahas hal ini. Yang ketiga, sistem pendidikan sekolah. Nah, jadi habis pola asuh orang tua, baru sistem pendidikan di sekolah. Jadi orang tua nggak bisa menuntut anak apa di sekolah, kok anak lu nggak mandiri, kok belum bisa kencing sendiri. Salahkan dulu diri kita sendiri. Barangkali kita di rumah nggak mengajarkan toilet training, sehingga ketika PAUD orang tuanya nggak ada, malu sama gurunya. Apalagi perempuan gurunya kan, malu dilihat. Akhirnya sampai pulang sekolah beolnya masih ada, malu dia, takut. Nah, jadi kita dulu yang introspeksi diri. Yang keempat, sistem kehidupan di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Kemudian bagaimana kita melihat anak itu mandiri dari segi apa saja. Yang pertama, kemandirian fisik, ya tadi kita bahas sudah. Yang kedua, percaya diri. Anak punya jiwa pede, ya, kalau dirinya tuh bisa gitu. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu seperti apa? Ya, ketika kita disuruh kita menyuruh mereka tolong jagakan adik ya. Nah, dia bertanggung jawab kalau adiknya menangis. Kemudian bertanggung jawab apa? Bukunya. Nah, ini bukunya jangan sampai sobek ya. Ajarkan seperti itu. Yang keempat, disiplin. Nah, disiplin ini merapikan baju sendiri, ya. Kemudian menyiapkan buku sendiri, pensil warna sendiri, sepatu yang mau dipakai yang mana. Biarkan mereka sendiri yang menyimpunkan, merapikan. Ibunya cukup mengarahkan. Jangan apa-apa ibunya, sepatunya diambilkan, pensil warnanya disiapkan. Sampai SMP, ya. Biarkan anak itu yang mengatur dirinya. Kemudian pandai bergaul, ya. Yang keenam, saling berbagi. Yang terakhir, mengendalikan emosi. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan pola asuh yang mengakibatkan anak tidak mandiri. Nah, dari sini nanti antum melihat ulun ini yang mana yang perlu dibuang dari jiwa atau pola asuh ulun ini, mana yang harus dibuang. Yang pertama, terlalu perfeksionis.
anaknya harus ranking 1, harus juara. Nah, itu ditiadakan, Pak. Pemikiran-pemikiran seperti ini tolong dihindari. Yang kedua, tidak memberi kebebasan dan memarahi di saat anak berbuat salah. Ini ibu-ibu biasanya ya. Tolong berikan anak itu kesempatan untuk berbebas pendapat. Contoh, ketika mau jalan, anak maunya ke lapangan. Ayo kita ikuti sekali-kali. Kemudian ketika kita memilihkan sepatu yang warnanya berbeda dengan keinginan anak, maka sesekali nggak apa-apa kita belikan yang sesuai dengan keinginan anak. Akhirnya apa? Anak itu punya jiwa pendapat. Dia mampu berpendapat diri sendiri. Dan jangan langsung dimarahi. Itu poin pentingnya, Pak, Ibu. Jadi kalau anak salah, jangan langsung dimarahin. Yang ketiga, membuat anak betah berada di zona nyaman. Nah, ini kalau orang tuanya terlalu berlebihan dalam perhatian, ya, apa-apa dibelikan. Nah, ini salah juga. Ini tidak bagus. Kemudian yang keempat, terlalu mengambil alih kewajiban anak. Ini seperti yang ulun katakan, ibu cukup mengarahkan anak. Ayo, nak, ambil alat tulisnya. Ayo, nak, ambil sepatunya. Nanti anak nanya, sepatu yang mana, Bu? Nah, baru kita arahkan. Jadi biarkan anak itu mandiri. Yang kelima, tidak membuat anak menemukan solusinya. Yang keenam, memaksa anak untuk belajar dengan cepat. Ini khususnya ibu-ibu, mungkin Bu Hanpian yang ikut sosial media ya, melihat anak-anak yang cerdas, anak usia 1 tahun udah bisa ngomong lancar, udah hafal ilmu fisika, ya. Pian jangan takut, belum waktunya lagi menghafal ilmu fisika untuk 1 tahun. Ada fase-fasenya. Di usia dini itu anak diajarkan untuk sensoriknya, sentuhannya, megang gunting, ya, itu hal-hal yang dasar. Megang pulpen, pensil, itu yang dasar. Gak usah yang berlebih-lebih, hafalkan perkalian 1 tahun, 2 tahun, ya. Itu nggak perlu, belum perlu, bukan nggak perlu, belum waktunya. Jadi orang tua tolong anak sarankan jangan memberikan target yang lebih cepat, yang bukan usianya. Baik, nah mudah-mudahan ini yang terakhir lah. Cara melatih kemandirian anak itu seperti apa? Yang pertama, dorong kebiasaan anak merawat diri. Dorong itu bagaimana? Kita arahkan. Nah, ayo gosok gigi. Sebelum tidur gosok gigi. Merapikan tempat tidur. Nah, setelah bangun biasakan merapikan tempat tidur. Kalau anak belum bisa, kita sama-sama merapikan. Ayo, adik di sana, ibu di sini. Kita rapikan spraynya, bantalnya, gulingnya, selimutnya, lipat bareng-bareng. Ya. Kemudian berpakaian, pakai baju sendiri, pakai celana sendiri, itu diajarkan dari sekarang. Mencuci tangan, makan, dan meletakkan sepatu di tempatnya. Kemudian yang kedua, bimbing anak agar mampu membuat keputusan kecil. Contohnya, orang tua mengajarkan kepada anak agar meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Maka jangan heran laki-laki susah minta maaf sama istri. Dari kecil nggak diajarkan juga. Maka laki-laki perempuan sebenarnya nggak ada bedanya. Bilang maaf itu kan 4 huruf aja, nggak berat.
Tapi mentalnya laki-laki itu beda sama perempuan ketika mengucapkan maaf. Maka bangunlah dari sekarang untuk anak itu bilang maaf kalau salah, terima kasih. Nah itu ajarkan dari sekarang. Kalau kita kasih makanan, bilang apa? Makasih. Ya, itu tandanya anak sudah belajar. Hal ini bisa diajarkan dengan diawali diskusi ringan dengan anak agar ia sadar bahwa ketika berbuat salah maka harus minta maaf. Yang ketiga, respon positif ketika anak telah menyelesaikan tugas secara mandiri. Berikan pujian dan apresiasi atas usaha mereka sekecil apapun yang mereka lakukan. Tetap hargailah itu. Contoh, anak bisa membuka tutup botol. Katakan, Masya Allah pinternya. Nah, pujian-pujian itu yang akan direkam. Maka sampai ada istilah Pak dan Ibu, ada dulu pernah lihat video tentang psikologi itu. Beliau mengatakan, sudahkah pian memberikan atau mengisi baterai anak pian? Jadi anak kita itu punya baterai. Nah, baterai itu penuh apabila kita sering memberikan pujian. Maka pujian itu kalau nggak diberikan pada satu hari dia lowbat. Tidak ada usaha untuk mandiri. Tapi kalau berlebihan pujiannya, sombong nantinya. Maka berikan pujian itu sekedarnya. Ya, jadi ada baterai Pak ya, dan Ibu, dan itu tolong dipahami. Anak itu punya waktu dipuji dan diapresiasi. Yang keempat, berikan tugas sesuai usia. Contohnya ikut merapikan meja, ya, meja makan maksudnya. Kemudian yang kedua, menutup pintu dan lain-lain. Hal ini membuat anak bangga dan merasa dirinya dihargai dan dibutuhkan oleh orang tua. Ini harus kita ajarkan dari sekarang. Yang kelima, libatkan anak dalam tugas dasar. Contoh, anak membantu mencari barang belanjaan di toko. Contoh lain, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, dukung kemandirian anak dengan pertanyaan terbuka. Katakan bahwa kita senang kalau anak kita bisa mandiri. Ini kuncinya nih. Katakan kalau kita ini senang anak itu bisa pakai baju sendiri, bisa makan sendiri. Nah, bapak bangga loh, pian ini bisa makan sendiri. Nah, ibu bangga kalau pian bisa meletakkan sepatu itu di rak sepatu. Dan insya Allah besok-besoknya anak itu akan melakukan apa yang pian puji. Maka ini sangat penting ucapan terbuka. Dan sebagai penutup, ya, alhamdulillah, kemandirian yang dikembangkan sejak dini akan sangat bermanfaat bagi anak di masa depan. Anak yang mandiri akan lebih percaya diri, lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan memiliki kemampuan problem solving yang baik. Mereka bisa mengatasi masalah mandiri. Ingatlah bahwa setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Sebagai orang tua, tugas Anda adalah memberikan dukungan dan juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelamaan. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat, khususnya untuk anak pribadi dan untuk pian seberataan. Dan anak minta kita praktek. Bila ada buhan pian yang masih otoriter, coba diubah menjadi demokratis. Ya, maka dari itu kita sama-sama berdoa pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan kepada kita, yaitu adalah kesabaran dalam mendidik anak-anak kita.
Aku qouli hadza, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.